Selanjutnya Perang Pringgabaya Part kedua. Koran berbahasa Belanda Hengtjens Koran edisi 30 Desember 1907 memberitakan perlawanan Bukit Limbungan ini dengan cukup detail. Disebutkan setelah mendapatkan bantuan pasukan dari Mataram pada 11 November 1907, pagi hari asisten residen Kontrel dan 100 polisi mendatangi Bukit Limbungan. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan. Siang itu tembak-menembak berlangsung dengan sengit. Pengantin Ratnayu dan Mertasi Guru Kepak yang perjuangannya menuai simpati dari beberapa kalangan mendapatkan bantuan dari berbagai desa. Bantuan itu datang dari Mami Purwata asal Tuban, pengantin Medak dari Suranadi, pengantin Ali dari Batubara, Mami Ocet Satriaji, pengantin Nuria, dan berbagai laskar asal Ponghadi dan Apitai. Setelah terjadi kontak senjata beberapa jam, polisi Belanda berhasil menewaskan 6 orang pasukan Bukit Limbungan. Sementara dari pihak Belanda hanya menderita luka-luka 1 orang saja. Belanda pun berhasil memasuki desa. Tiba di dalam desa, Belanda kembali menewaskan 20 orang pasukan Bukit Limbungan. Mertasi dan 60 pengikutnya berhasil ditawan. Sedangkan pengantin Ratnayu beserta 20 orang lainnya berhasil melarikan diri. Vendekran dalam Lombok penaklukan penjajahan dan keterbelakangan 1870 hingga 1940. Menyebutkan penduduk yang tertangkap oleh Belanda diinterogasi dan diajukan beberapa pertanyaan. Dari keterangan penduduk tersebut terdapat sedikitnya 8 alasan kenapa mereka sampai melakukan perlawanan tersebut. 8 alasan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa mereka terpaksa membayar pajak sebagai pengganti upeti. Yang kedua, bahwa pajak-pajak terlalu tinggi. Yang ketiga, bahwa mereka harus memelihara bagian jalan yang terlalu besar antara Pringgabaya dan Labuhan Lombok. Yang keempat, bahwa Kepala Distrik Lalu Ayub telah memerintahkan mereka untuk membangun rumah-rumah untuknya. Yang kelima, bahwa Kepala Distrik Lalu Ayub memerintahkan mereka untuk mengerjakan sawah-sawahnya lebih dahulu, sehingga mereka kehilangan 1 bulan dan terlalu lama memulai mengerjakan sawah-sawah mereka. Yang keenam, bahwa Kepala Distrik Lalu Ayub telah memaksa mereka untuk menyerahkan kayu untuk rumah pegawai distrik. Yang ketujuh, bahwa 3 tahun yang lalu Kepala Distrik telah memaksa mereka untuk menyerahkan 30 pikul pala dan belum menerima pembayaran. Yang kedelapan, bahwa baru-baru ini Kepala Distrik itu sekali lagi telah menuntut 30 pikul pala. Menanggapi hal tersebut, Belanda akhirnya memerintahkan Lalu Ayub untuk membayar kepada penduduk Bukit Limbungan sebesar 915 kuilden sebagai ganti pembayaran pala yang telah diambil olehnya. Pada akhir Desember, Belanda melakukan persidangan di Selong untuk peristiwa perlawanan Bukit Limbungan ini. Adapun hasil dari persidangan itu antara lain: yang pertama, penduduk Pringgabaya yang tidak membantu Lalu Ayub saat terjadi penyerangan oleh rakyat Bukit Limbungan dijatuhkan hukuman 2 bulan kerja paksa. Yang kedua, penduduk Bukit Limbungan yang masih hidup dijatuhkan 6 bulan kerja paksa. Yang ketiga, desa Bukit Limbungan tidak boleh ditempati lagi. Alasannya adalah karena lokasinya yang sangat strategis untuk melakukan perlawanan. Oleh Belanda, desa Bukit Limbungan akhirnya dibakar. Yang keempat, pimpinan Bukit Limbungan Mertasi dan pengantin Ratnayu tertangkap tanggal 9 Desember, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Hal ini dilakukan agar menjadi contoh bagi semua penduduk. Demikian akhir kisah dari Perang Pringgabaya kedua. Peristiwa itu mengajarkan kita bahwa pemerintah Belanda dengan kaki tangannya yang bernama Kepala Distrik telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga. Tindakan semena-mena Kepala Distrik secara tidak langsung telah menimbulkan konflik yang memendam bara perlawanan.